Hai, selamat datang di YouTube aku. Terima kasih kalian udah klik video ini. Dan ini adalah video pertama aku. Aku akan membahas mengenai kisah di balik aksara Jawa. Aksara Jawa atau biasa kalian mengenali dengan istilah huruf Hanacaraka ialah merupakan salah satu turunan dari bahasa Brahmi. Aksara ini sudah ada sejak abad ke-17 Masehi, yaitu pada saat kerajaan Mataram Islam masih ada. Asal mula aksara ini tidak terlepas dari dongeng, yaitu seorang pengembara yang bernama Ajisaka. Lansir dari indonesia.co.id, kisah Ajisaka ini terbagi menjadi 3 episode. Episode yang pertama yaitu tentang pengembaraan Ajisaka bersama dengan dua abdinya, yaitu Dora dan Sembada. Lalu yang kedua yaitu tentang Ajisaka mengalahkan seorang raja yang zalim. Lalu episode yang ketiga yaitu tentang pertengkaran kedua abdinya. Kisah ini dimulai dari pengembaraan Ajisaka bersama dua abdinya, yaitu Dora dan Sembada. Mereka berasal dari negeri antah berantah yang hingga akhirnya sampai di tanah Jawa. Di tanah Jawa ini terdapat sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan yang dipemerintahi oleh seorang raja yang bernama Dewata Cengkar. Dewata Cengkar adalah seorang raja yang tamak, rakus, dan suka memakan daging manusia. Karena ia suka memakan daging manusia, maka rakyatnya pun berurutan atau bergantian untuk mengirimkan upeti, yaitu berupa daging manusia. Ajisaka mendengar kebengisan sang raja tersebut. Akhirnya Ajisaka memutuskan untuk mendatangi kerajaan Medang Kamulan untuk menghentikan kebiasaan sang raja tersebut. Namun, Ajisaka hanya membawa Dora, sedangkan Sembada tetap diam di tempat untuk menjaga pusaka Ajisaka. Dan Ajisaka pun berpesan kepada Sembada untuk tidak memberikan pusaka tersebut kepada siapapun kecuali kepada Ajisaka langsung. Setelah melakukan perjalanan, akhirnya Ajisaka sampai di kerajaan Medang Kamulan yang sepi karena rakyatnya takut untuk menjadi santapan seorang raja tersebut. Lalu Ajisaka mendatangi kerajaan tersebut dan bertemu dengan Patih, dan ia berkata bahwa ia bersedia untuk menjadi santapan sang raja. Tibalah hari di mana Ajisaka akan dieksekusi. Tapi sebelum sang raja mengeksekusi Ajisaka, biasanya sang raja tersebut akan memberikan satu permintaan kepada calon korban. Nah, Ajisaka ini meminta yaitu tanah seluas Syurbanya. Lalu sang raja pun memberikan respon yang sangat di luar dugaan, yaitu tertawa. Namun sang raja tersebut juga langsung menyetujuinya. Lalu Ajisaka melepas Syurbanya dan membentangkannya. Nah, Ajisaka sedang membentangkan Syurbanya. Ia memegang di salah satu sisi, dan sisi lainnya dipegang oleh sang raja. Nah, di luar dugaan, ternyata Syurbanya itu mengembang, membesar, dan sehingga sang raja pun harus mundur hingga akhirnya ia berada di tepi pantai selatan. Nah, karena Ajisaka melihat sang raja sudah berada di tepi pantai, ia pun mengibaskan Syurbanya hingga membungkus sang raja. Lalu ia menendang sang raja tersebut hingga terpental ke pantai selatan. Dan sang raja pun terjebur ke pantai selatan dan berubah menjadi buaya putih. Ajisaka pun berkata, "Karena engkau suka memakan daging manusia, maka pantaslah engkau menjadi seorang buaya, dan tempatmu adalah di pantai ini." Nah, sejak saat itulah, akhirnya Ajisaka pun menjadi seorang raja yang arif dan bijaksana. Tiba-tiba, Ajisaka teringat dengan pusaka saktinya. Lalu ia menyuruh Dora untuk mengambilnya. Namun, Sembada tidak memberikannya karena teringat oleh perkataan sang Ajisaka. Dan terjadilah pertarungan hebat antara Dora dan Sembada. Karena keduanya memiliki ilmu yang hebat, yang sama-sama kuat, akhirnya mereka berdua pun meninggal bersamaan. Ajisaka pun teringat bahwa ia memberikan pesan kepada Sembada untuk tidak memberikan ke siapapun. Akhirnya Ajisaka pun menyusul mereka, namun terlambat. Mereka pun sudah meninggal dunia, dan Ajisaka pun menyesalinya. Untuk mengenang kedua abdinya tersebut, Ajisaka akhirnya menciptakan sebuah aksara atau tulisan yang berbunyi Hanacaraka, yang artinya ada utusan. Lalu Data Sawala, yang artinya saling berselisih pendapat atau berkelahi. Lalu pada Jayanya, yang artinya sama-sama memiliki kesaktian. Lalu ada Mangga Batanga, yang artinya sama-sama menjadi batang atau meninggal dunia. Ya, itu tadi mengenai kisah di balik aksara Jawa
yang bermula dari pengembaraan Agisaka hingga pertarungan abdinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian punya saran, mau bikin konten apa, membahas tentang apa, bisa tulis di kolom komentar juga. Terima kasih. See you next vlog. Bye!